Selamat datang di podcast Horror Story. Dan saya akan menceritakan kisah tentang yang berjudul Kisah Berdarah. Dan disebut di sini jeritan gadis perawannya. Nama penulisnya yaitu Mbak Melanie Kurniawati. Terima kasih untuk Mbak Kurniawati yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kisahnya, menceritakan cerita Kisah Berdarah. Langsung saja kita ke ceritanya ya, bagian ketiga. Yang kemarin kan udah bagian satu, yang pertama sama yang kedua, sekarang bagian ketiganya. Clara berusaha berteriak tetapi sia-sia. Clara sungguh panik ketika gadis kecil itu meraih kakinya dan menyeret serta melemparkan Clara tepat di depan jendela, di mana Angga sedang duduk dengan pekerjaannya. Brak! Ah! Teriak Clara sekencang mungkin. Angga terkejut. Ia segera berlari keluar rumah. Angga terkejut ketika melihat Clara ada dua. Yang satunya Clara berdiri di bawah pohon yang hendak bunuh diri, sedangkan yang satunya lagi terkulai lemas bersimbah darah di bawah jendela. Di bawah jendela tempat ia bekerja. Keduanya berada di tempat yang genting. Angga hanya mencoba menemukan di mana Clara yang asli. Kakak, saut Clara yang terkulai lemas di bawah jendela. Angga segera berlari menuju Clara, namun langkahnya terhenti ketika mendengar teriakan Clara yang berdiri di bawah pohon. Kak, mereka mencoba membunuhku, tolong Clara, kak, sautnya ya. Angga semakin panik dan cemas. Mana yang harus dia selamatkan di antara keduanya? Ada Clara yang sangat dia sayangi. Clara suka memakai gelang kaki ya. Gelang kaki karena itu akan ia bunyikan ketika memanggilku, gumam Angga. Kelinting ya. Kelinting gitu ya. Clara yang terkulai lemas mencoba membunyikan gelang kakinya, berharap sang kakak mendengar dan segera menolong dirinya yang kini terluka parah. Angga yang mendengar suara itu segera berlari menuju Clara yang tergeletak lemas tanpa daya. Clara, seru Angga sembari menggendong tubuh Clara. Kak, sakit, rintih Clara. Kita ke rumah sakit ya, tanya Angga tanpa sadar air matanya berjatuhan. Angga, nggak usah kak, Clara kuat kok. Kakak bawa Clara ke kamar aja ya, pinta Clara. Kamu yakin, sayang? Tanya Angga memastikan. Gumam Clara, tersenyum pecut. Angga pun membawa Clara ke dalam kamar. Dengan rasa kasih sayang, Angga mengobati luka adiknya. Clara meringis kesakitan. Setelah selesai mengobati Clara, Angga pun meninggalkan Clara sendiri di dalam kamar. Angin bertiup kencang. Suara tangisan memenuhi ruangan tersebut. Clara segera menepis pandangan. Ia menutup kedua mata. Keesokan hari, di sebuah universitas ternama di Jakarta, Angga dan Clara baru saja turun dari mobil dengan mengenakan gift. Clara berusaha berjalan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Saya mohon Pak, jaga adik saya. Dia punya kemampuan melihat sosok yang tak kasat mata. Pak, tutur Angga kepada dekan. Baik Pak, nanti
Clara akan kami jaga sebaik mungkin, ucap Pak Dekan. Ucap Dekan. Pesan saya hanya satu, Pak. Jangan buat dia marah atau sedih, karena itu bisa menjadi akibat buruk bagi mahasiswa dan mahasiswi lainnya di sini, ucap Angga. Clara tersenyum melihat para senior berjalan di depannya, namun tak dihiraukan. Clara menundukkan pandangan hingga tangan seseorang membuatnya terkejut dan mendongakkan kepalanya. Hai, sapa sosok wanita yang cantik. Hai, jawab Clara. Nama kamu siapa? Anak baru ya? Tanya seraya duduk di samping Clara. Namaku Clara. Ya, aku anak baru di kampus ini. Nama kamu siapa? Tanya Clara. Flora Agnesia, biasa dipanggil Flo, ucap wanita tersebut yang tak lain adalah Flo. Kenapa kamu meninggal? Kamu meninggal di kampus ini? Tanya Clara. Mereka jahat, Ra. Kamu mau ikut denganku? Tawar Flo. Aku mau, sahut Clara. Flo membawa Clara ke sebuah gudang debu memenuhi ruangan tersebut. Flo tersenyum tatkala ia menunjukkan gambar dirinya di lembaran kertas yang telah usang. Flora Agnesia, mahasiswa jurusan hukum pada tahun 2009, meninggal akibat bunuh diri karena dibully. Clara meneteskan air mata. Suasana ruangan hening. Flora sudah tiada. Clara mencari Flora ke seluruh ruangan, namun nihil. Flora tidak dapat ia temukan. Dengan panik, Clara keluar gudang tersebut dan menuju ruangan dekan. Brak! Clara sergah Angga. Pak, Pak, apakah di sini ada seseorang mahasiswi bernama Flora Agnesia, jurusan hukum, tahun 2009. Dia meninggal karena dibully. Apakah itu benar, Pak Dekan? Tanya Clara memastikan. Apa yang terjadi? Tanya Angga panik. Benar itu, Clara. Dia meninggal akibat dibully. Kamu tahu dari mana, Nak? Tanya Pak Dekan. Clara menggelengkan kepala. Ia duduk di samping Angga hingga pertemuan selesai. Dengan berat hati, Angga harus meninggalkan Clara di kampus tersebut. Clara tersenyum hangat mengantarkan kepergian kakaknya. Setelah kepergian Angga, Clara kembali masuk ke dalam lokal baru yang kini dia tempati. Perkenalkan murid-murid sekalian, ini Clarasti, bisa dipanggil Clara atau Resti. Itu sesuka kalian. Dia punya kelebihan indigo. Ia disebut indigo, sekaligus akan menjadi teman baru di lokal ini, ucap Pak Dekan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Halo Clara, sapa semuanya. Clara tersenyum dan mengangguk. Namun tatapannya tertuju pada sosok Flora yang duduk di ujung lokal. Ia tersenyum dan melambaikan tangan kepada Clara. Clara tersenyum tipis. Sementara itu sosok lelaki yang terus memperhatikannya mengamati tingkah laku Clara. Hai Ra, namaku Mita. Ini Hera, ucap perkumpulan mahasiswi yang ada di ujung lokal. Hai, sapa Clara. Clara, lo kan bisa tuh lihat hantu, ciri-cirinya gimana sih? Tanya Hera penasaran. Kayak hantu yang ada di samping kamu, sahut lelaki tersebut. Apaan, David? Nakut-nakutin aja sih lo, geram Hera. Emang gua pikirin lagi juga siang-siang mana ada hantu, ucap lelaki tersebut. David. Ada kok, dia di sini, tapi kita yang nggak tahu dia ada di mana, sedangkan dia tahu kita ada di mana, tutur Clara lembut.
membuat mereka saling pandang. Lo denger nggak? Ada sebuah desa di pegunungan ujung Pulau Jawa. Kisah mistisnya berbau misteri yang nggak pernah terungkap. Jelas Mita yang berusaha mengimbangi suasana. Terus lo mau ke sana? Ya udah ke sana aja sendiri, jangan ngajak-ngajak, sahut Hera. Kalian jangan ke sana, mereka suka darah perempuan, apalagi yang masih perawan. Jelas David, seraya membuka laptopnya. Tiba-tiba dua orang mahasiswa lainnya ikut nimbrung dengan mereka. Ya, mereka adalah Putra dan Jerry, yang kebetulan juga satu lokal dengan mereka semua. Gila, ngapain pada mau ke sana? Tanya Putra mengagetkan David. Gila, ngapain pada mau ke sana? Tanya Putra mengagetkan David. Gue cuma mau ngasih tahu aja tentang desa itu ke mereka, tutur David. David pun membuka sebuah situs web. Diberikan laptop itu kepada Clara, Mita, dan Hera. Mereka terkejut. Di situs tersebut mengatakan bahwa nama desa tersebut adalah Desa Berdarah, desa penuh kekelaman bagi para gadis, terutama gadis perawan. Mereka akan menyerahkan keperawanan tersebut untuk sebuah pengorbanan. Gila, di situs beneran gak sih? Tanya Jerry heran. Gue sih nggak tahu betul, cuma ya itu yang tertara di sana, jawab David. Menurut gue sih ini situs cuman hoax doang ya. Ingat kan Indonesia itu kebanyakan hoax, men. Buat apa percaya begituan sih, seloroh Putra. Tapi menurut gue perkataan Putra ada benernya deh. Coba kalian pikir, mana mungkin ada desa berdarah yang minta tumbal gadis perawan? Itu cuma hoax, timpal Mita. Apa kalian tidak merasa aneh dengan tempat ini? Tanya Clara yang melihat sosok hantu lelaki tepat berada di belakang Putra. Aneh gimana, Ra? Tanya Hera. Aku merasa ada yang aneh. Aku pergi dulu, ucap Clara segera mengambil tas dan pergi meninggalkan mereka. Semenjak dari awal gue lihat Clara emang ada yang aneh sama dia, tutur Jerry. Aneh gimana? Ini ada apa coba kok main aneh-aneh? Ketus David. Iya pokoknya aneh, sahut Jerry. Gue sependapat sama lu, Jer. Putra angkat bicara. Clara berlari sekencang mungkin menghindari kejaran dari hantu yang ingin membunuhnya. Langkah Clara terhenti ketika mendapati Pak Ali dan Bu Siska bertengkar hebat di perpustakaan. Keduanya tampak tak mau mengalah. Clara hanya bisa mengintip dari celah pintu. Tatapan Clara membelalak. Ia mencari sosok hantu tersebut, tetapi menghilang. Wajah yang mirip dengan wajah Pak Ali, dosen di kelas Clara. Apa tadi arwah Pak Ali? Batin Clara seraya menutupi kedua mulutnya dengan tangan. Karena kesalahan kamu aku hamil, Mas. Aku minta pertanggungjawaban dari kamu, seru Bu Siska. Ya Tuhan, Bu Siska dan Pak Ali mempunyai hubungan gelap selama ini, gumam Clara. Itu bukan anakku. Buat apa aku bertanggung jawab toh? Kamu juga bisa menggugurkan kandunganmu, bentak Pak Ali. Kamu gila, Mas. Ini tanda cinta kita berdua. Buat apa aku menggugurkannya? Bukankah janjimu yang akan menikahi aku kalau kamu sudah bercerai dengan istrimu? Lontar Bu Siska. Tidak, aku tidak ingin melihat semua ini. Tidak, teriak Clara terbangun dari pingsannya. Terlihat David, Putra, Jerry, Hera, dan Mita terkejut melihat Clara berteriak. Mereka berlarian mendekati Clara. Ada apa, Ra?
Kamu sudah sadar? Tanya Hera. Aku di mana? Tanya Clara bingung. Tadi kamu lari-lari gak jelas, terus kayak nabrak sesuatu di depan perpustakaan. Kamu pingsan deh. Untung aja Jerry punya mata kaki dan dia tahu itu kamu, tutur Putra. Dan bersambung. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan podcast Horror Story. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Yang lebih penting itu subscribe ya. Pokoknya yang sudah mendengarkan semoga sehat selalu. Terima kasih.